Kita ke informasi pertama, saudara. Bantuan untuk korban banjir bandang terus berdatangan. Bantuan dikumpulkan di posko kecamatan sebelum didistribusikan ke sejumlah posko pengungsian. Di posko bantuan kecamatan Waiwerang, bantuan berdatangan baik dari para relawan maupun pemerintah. Setelah didata, bantuan kemudian dikirim ke sejumlah posko pengungsian. Sebagian besar bantuan yang diberikan berupa sembako dan ada juga pakaian layak pakai. Saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan fasilitas sehari-hari seperti fasilitas MCK umum. Sementara itu, saudara, warga dan aparat gabungan bekerja sama membersihkan sisa banjir bandang di Desa Waiburak. Alat berat telah dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Visual udara memperlihatkan warga maupun aparat gabungan juga memperbaiki jembatan darurat sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Warga berharap cuaca tetap cerah sehingga proses pembersihan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mengetahui situasi terkini para pengungsi korban banjir di Adonara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Adi Yasir Nenek Ama yang saat ini ada di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur. Yasir, selamat siang. Ini merupakan hari ke-6 pasca banjir bandang menerjang sebagian besar wilayah di NTT. Yang kami tahu para pengungsi butuh fasilitas MCK. Bagaimana sebenarnya kondisi fasilitas umum di sana yang Anda pantau? Ya, Stefani dan juga saudara, saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian yang ada di Madrasah Aliyah Negeri MAN yang menampung sekitar 300 warga terdampak banjir bandang yang terjadi di Desa Waiburak dan juga Waiwerang. Saat ini kegiatan yang dilakukan di posko pengungsian ini adalah trauma healing. Nah, trauma healing ini diberikan oleh sejumlah relawan yang datang dari Teras Baca Ilenapo dan juga Bumi Adonara. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk melihat seperti apa sih keseruan dari trauma healing yang diberikan oleh teman-teman relawan ini. Kalau saat ini yang sedang dilakukan oleh adik-adik korban bencana banjir bandang di Desa Waiwerang dan Waiburak ini adalah mereka tengah menggambar begitu. Tadi dibagikan sejumlah alat gambar begitu sehingga mereka bisa mengisi waktu luang mereka untuk menggambar dan juga mewarnai. Selain itu, saudara, tidak hanya menggambar namun sejumlah kegiatan trauma healing juga telah diberikan seperti tadi mengajak mereka bernyanyi, kemudian mereka bermain bersama, dan permainan dan juga nyanyian yang diberikan juga tentu saja nyanyian dan juga permainan yang edukatif. Seperti adik satu ini, saat ini dia sedang sibuk dan asik menggambar sebuah bunga dan juga kupu-kupu. Selamat siang adik, kakak ganggu sedikit ya, dengan siapa dia punya nama? Jennifer. Adik lagi gambar apa? Bunga. Bunga ya, mana coba ambil bunganya, kasih tunjuk ke kamera. Oke, nah ini dia saudara, salah satu karya dari adik-adik pengungsi yang ada di sini. Mereka menggambar kemudian nanti diwarnai. Terima kasih ya, silakan dilanjutkan menggambarnya. Nah, lalu seperti apa? Kenapa akhirnya teman-teman relawan dari Teras Baca Ilenapo dan juga Bumi Adonara ini akhirnya memberikan trauma healing kepada adik-adik di sini? Sudah bersama saya salah satu koordinator dari relawan Teras Baca Ilenapo dan juga Bumi Adonara dengan Mas Dion. Mas Dion, kenapa akhirnya memberikan trauma healing kepada adik-adik yang ada di sini? Karena trauma healing ini dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kecemasan kepada adik-adik pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Adonara. Nah, dan kegiatan ini didukung oleh Teras Baca Ilenapo Pulau Solor dan Bumi Adonara dengan relawan terdiri dari 13 orang. Gitu. Terus dengan memberikan hiburan, kemudian permainan-permainan edukasi, apa respon yang teman-teman lihat dari adik-adik di sini? Wah, luar biasa kakak, luar biasa. Mereka sangat senang, mereka sangat bahagia menyambut kami para relawan. Dan kami juga sangat bahagia pula setelah melihat adik-adik dengan sangat antusias untuk menyambut kami. Terima kasih Mas Dion. Dan itu tadi harapannya memang dengan adanya
trauma healing yang diberikan oleh teman-teman dari relawan Teras Baca Ilanapa dan juga Bumi Adonara ini bisa mengobati sedikit trauma yang adik-adik rasakan, karena mereka yang ada di belakang saya ini ataupun adik-adik yang sedang mendapatkan trauma healing ini adalah mereka yang menjadi korban bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu, Stefani dan juga saudara. Nah, tidak hanya kegiatan seperti ini, namun harapannya kegiatan trauma healing ini akan dilakukan secara berkala. Setiap minggu mungkin begitu, sehingga memang pada saat mereka berada di posko pengungsian tidak ada kegiatan positif yang bisa mereka dapatkan, sehingga dengan adanya kegiatan trauma healing ini mereka juga bisa sekalian ataupun sekaligus belajar begitu buat adik-adik ataupun anak-anak yang menjadi korban pengungsi di banjir bandang yang terjadi di Waiwerang ataupun Waiburak ini, Stefani. Ada layanan trauma healing di sana, lalu bagaimana dengan layanan lainnya seperti layanan kesehatan, juga fasilitas umum yang penting di sana termasuk MCK? Ya Stefani, saya kurang jelas mendengar pertanyaan Anda, tapi kalau seandainya saya bisa menceritakan lebih lanjut terkait dengan kondisi para pengungsian di sini bantuan dari sejumlah elemen baik dari pemerintah maupun juga dari relawan terus berdatangan seperti itu. Salah satu posko yang cukup besar di daerah Waiwerang ataupun Waiburak itu adalah posko pengungsian yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 di Waiwerang ini. Di sini ada sekitar 500 warga yang mengungsi di sini. Bantuan terus dilakukan, namun nantinya akan yang masih dirasa kurang adalah alas tidur dan juga ketersediaan dari MCK, karena lebih dari 200 orang ini ternyata hanya 2 MCK yang tersedia, sehingga harapannya ada bantuan untuk didirikan MCK darurat begitu, Stefani. Baik, terima kasih laporan langsung Anda Yasrin Nama dari Adonara, Nusa Tenggara Timur.